Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Anjarsari dari kelas C3 Manajemen dengan NPM 101200042. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dari mata kuliah Pendidikan Agama Islam 5. Dan dari video ini saya akan menjelaskan sedikitnya materi dari mata kuliah tersebut. Materi pertama yaitu Ta'riful Quran. Pengertian dari Ta'riful Quran yaitu tafakur adalah suatu metode untuk lebih memudahkan mengamalkan ajaran-ajaran Al-Quran atau hadis. Kegiatan tafakur itu sendiri adalah berpikir menggunakan akal dan kalbu. Akal yaitu berpikir atau membayangkan, sedangkan kalbu yaitu merasakan atau menghayati. Terdapat tujuan bertafakur adalah untuk meningkatkan kesadaran, bukannya untuk menjadi pintar. Dan tafakur mempunyai nilai yang sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalamullah adalah dua unsur kata dari lafaz kalam dan Allah. Firman Allah dalam bentuk wahyu yang disampaikan kepada para nabi dan rasulnya melalui malaikat Jibril. Al-Quran diturunkan secara mutawatir, adalah secara berturut-turut atau berurutan, berangsur-angsur, dan lain sebagainya. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Memang tidak sekaligus melainkan bertahap sesuai dengan permasalahan yang terjadi dan dialami oleh Nabi Muhammad saat menjadi Rasul. Adapun sejarah Al-Quran yaitu sejarah turunnya Al-Quran atau nuzulul Quran. Nuzul adalah kata jadian dari kata kerja nazalah yang berarti turun. Turunnya Al-Quran lebih sering digunakan istilah nuzulul Quran. Bahkan, terdapat peringatan nuzulul Quran sebagai bentuk penghormatan dan pengagungan terhadap Al-Quran. 1. Al-Quran turun secara sekaligus dari Allah ke Lauh Al-Mahfuz, yaitu suatu tempat yang merupakan catatan tentang segala ketentuan dan kepastian Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Al-Quran diturunkan dari Lauh Al-Mahfuz ke Bait Al-Izzah, tempat yang berada di langit dunia. 3. Al-Quran diturunkan dari Bait Al-Izzah ke dalam hati Nabi dengan jalan berangsur-angsur sesuai dengan kebutuhan. Materi kedua yaitu mukjizat. Adapun pengertian mukjizat yaitu sesuatu yang luar biasa yang bertentangan dengan adat atau keluar dari batas-batas faktor yang telah diketahui. Al-Quran dari segi isinya mengandung mukjizat. Di antaranya, 1. Di dalam Al-Quran terdapat berita-berita dan janji-janji mengenai masa yang akan datang, di mana hal itu merupakan hal yang di luar kemampuan manusia untuk mengetahuinya. 2. Di dalam Al-Quran terdapat pula fakta-fakta ilmiah yang tidak mungkin diketahui manusia di tanah Arab pada waktu itu. Tetap, fakta-fakta tersebut dijelaskan dengan tepat dan sekarang dibuktikan kebenarannya. Lalu ada keistimewaan Al-Quran sebagai mukjizat yang dimiliki oleh Muhammad SAW. 1. Yaitu Al-Quran diturunkan Allah dan langsung dipelihara olehnya. Terdapat dalam Quran surat Al-Hijr ayat 9. 2. Al-Quran tidak turun sekaligus seperti diketahui Al-Quran turun secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Para ulama membagi masa turunnya Al-Quran menjadi 2 periode, yaitu periode Mekah dan periode Madinah. 3. Al-Quran berlaku untuk seluruh umat manusia. Lalu diturunkan ke dalam hati Nabi Muhammad SAW mulia dengan Al-Quran. Al-Quran diturunkan melalui malaikat Jibril, diturunkan ke dalam hati Nabi Muhammad, diturunkan untuk umat semesta alam, lalu diturunkan di kota Mekah dan Madinah, dan Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, serta Al-Quran diturunkan di malam Lailatul Qadar. Al-Quran juga diturunkan dengan bahasa Arab. Materi ketiga yaitu Asmaul Quran. Asmaul Quran secara bahasa yaitu Al-Quran berasal dari bahasa Arab. Al-Quran di mana kata Quran sendiri merupakan akar kata dari Quran secara bahasa. Berarti bacaan, karena seluruh isi dalam Al-Quran adalah ayat-ayat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk bacaan yang berbahasa Arab. Al-Quran secara istilah diturunkan kepada Nabi terakhir melalui malaikat Jibril yang tertulis di dalam mushaf. Merupakan ibadah bila membacanya dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Al-Kitab yaitu ada Al-Huda yang berarti petunjuk, Ar-Rahman yaitu rahman, An-Nur yaitu cahaya, Ar-Rub
yaitu menghidupkan sesuatu, dan asyifa, yaitu penawar atau obat. Sekian penjelasan materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.